Iya, kita lanjutkan dialog Bu Ellen dan juga Ibu Eni. Sebelum kita lanjutkan ini, kita lihat dulu ada beberapa poin-poin dari visi misi para calon capres dan cawapres. Ya, kita lihat dari Jokowi dan JK dalam mengatakan bahwa bangunan jalan baru 2.000 km, jalan tol atas Laut Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan juga ada perbaikan jalan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua juga. Dan berikutnya adalah masih dengan membangun 10 pelabuhan baru, ada renovasi pelabuhan lama, bangun 10 bandara baru, dan juga renovasi bandara lama. Itu tadi dari Jokowi JK, kita beralih ke Prabowo Hatta. Nah, Prabowo Hatta yang mengatakan janji bangunan infrastrukturnya adalah membangun jalan dan jembatan 3.000 km, membangun rel kereta api 4.000 km, membangun infrastruktur pelabuhan, bandara, listrik, dan telekomunikasi. Ya, selanjutnya juga ada membangun jalan tol atas Laut Pantura dan kembangkan infrastruktur pendukung pulau-pulau terluar serta penyediaan rumah bagi 15 juta rakyat. Nah, ini Ibu Eni dan Ibu Ellen, kalau kita lihat sepertinya dua-duanya sama-sama menyoroti jalan tol atas laut. Ada terkait dengan mereka menyoroti bahwa ini laut sudah menjadi salah satu infrastruktur yang harus dikhawatirkan. Nah, ini kalau dari Bu Eni sendiri melihatnya seperti apa? Yang pertama pasti kita mengapresiasi ya. Kira-kira mampu nggak sih mereka untuk merealisasikan ini? Sebenarnya kalau masalah mampu itu tidak ada yang tidak mampu. Atau di agama itu manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita mempunyai kemampuan yang keras pasti bisa. Apalagi dengan segala resource yang dipunyai Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat besar gitu. Berarti sangat memungkinkan. Nah, cuman yang kita memang ini kita salah satu sisi kita mengapresiasi. Tetapi juga ini kan memang infrastruktur, kedaulatan pangan, ekonomi kerakyatan ini kan sangat seksi. Karena ini memang yang persoalan yang dianggap publik ini sangat-sangat menjadi isu yang sangat krusial. Cuman persoalannya kita hanya jangan sampai ini hanya berupa janji capres dan pencitraan gitu loh. Berarti hanya kalau, untuk meraup voter gitu. Kalau kita bilang mampu sih mampu, tapi kembali lagi realistiskah dengan itu? Nah, itu. Yang pasti gini. Jadi infrastruktur yang membebani kita ini terutama adalah infrastruktur yang mendukung sistem logistik kita. Karena daya saing Indonesia menurun ini karena memang kita terlalu mahal biaya logistik. Nah, biaya logistik kita karena tadi kata Bu Ellen bahwa Kementerian Perhubungan maupun juga Kementerian Pekerjaan Umum ketika mereka membuat nomenklatur belanja infrastruktur itu yang pasti yang dibangun adalah infrastruktur darat. Padahal kita negara kepulauan, kita negara maritim, mestinya memang konsentrasinya tadi ada semua dua-duanya ini ingin mengembangkan infrastruktur pelabuhan. Karena itu yang efisien. Jadi di banyak negara sistem logistik yang efisien itu adalah dua, pelabuhan dan kereta api. Nah, tapi ternyata di Indonesia dua hal itu malah agak disampingkan ya. Nah, saya ke Bu Ellen dulu. Bu Ellen, tadi kalau kita lihat dari janji pembangunan infrastruktur Jokowi JK mengatakan bahwa ada jalan tol atas Laut Sumatera sampai dengan Papua. Nah, Anda melihatnya bahwa ternyata konsep tol yang dari Jokowi ini dilihatnya bukan benar-benar jalan tol yang membangun jembatan dengan itu. Nah, tanggapan Anda melihat ini? Ya, kalau kita lihat itu kan jalan tol berarti jalan darat lagi yang akan dikonsentrasikan. Walaupun itu di atas laut, tapi kalau maksudnya adalah jalan sebagai transportasi laut beda lagi. Kalau jalan tol di atas laut secara biaya itu memang sangat besar. Itu bisa 2-3 kali dari jalan di darat. Memang kalau Pulau Jawa, kalau bangun lagi di jalan di darat itu memang sangat tidak disarankan lagi. Karena ya itu kita ingin ketahanan pangan, lahan-lahan akan terambil lagi oleh jalan tol. Nah, itu pergi ke lautnya seperti itu, mahal sekali. Kenapa tidak short sea shipping? Jadi perjalanan di laut tapi menyusur pantai saja, itu bisa menggantikan yang disebut tadi jalan tol. Dan itu lebih murah, jauh lebih murah. Nah, ini Bu Ellen dan Bu Eni, kita lihat dulu ini pernyataan dari Jokowi terkait dengan yang dimaksud dengan atau konsep tol laut yang dimaksud oleh Jokowi adalah
Sistem pengiriman barang seluruh Indonesia jaringan laut melalui Deep Sea Port atau pelabuhan laut dalam. Ya, ini Bu Eni. Jalur tol maksudnya. Jalur tol melalui laut. Artinya jalur tol itu ini jadi kan tol di laut bisa seperti itu. Bukan tol dalam arti yang harfiah gitu. Jadi jalur mobilitas barang ini lebih konsentrasinya melalui laut gitu. Jadi sebagai tol kan mestinya kalau itu yang sudah sejak lama mestinya yang harus segera direalisasikan karena ini akan selain lebih efisien, ini akan meningkatkan perdagangan antar pulau dan antar provinsi. Jadi kita ini kan negara yang sangat kaya dan antar provinsi dan antar pulau antara Jawa dan luar Jawa dengan Indonesia Timur ini kan sebenarnya mempunyai keunggulan masing-masing. Nah kalau ini di-change dengan konektivitas yang semakin lancar, semakin efisien, ini kita tidak ada lagi persoalan bahwa kita mengimpor jeruk, mengimpor segala macam dari Cina lebih murah daripada kita bawa dari Medan, kita bawa dari NTT. Gitu. Jadi ini juga meratakan infrastruktur ini Indonesia. akan meratakan pembangunan ekonomi juga. Bu Ellen, tanggapan Anda? Ya, jadi kalau memang itu maksudnya adalah jalan laut, itu oke, karena memang itu yang diharapkan. Kita masih terlambat soal itu. Pelabuhan Tanjung Priok itu kan salah satu pelabuhan yang paling crowded, bottleneck-nya banyak di situ. Jadi ada dua masalah, di pelabuhannya sendiri dan di transportasinya sendiri. Kita belum terlalu efisien. Jadi barangkali harus disamakan nomenklaturnya. Jalan tol itu, jalan tol laut itu berarti bingung dengan jalan tol darat. Karena tol itu secara undang-undang baru ada di darat. Belum ada undang-undang jalan tol kan. Belum ada jalan tol di laut gitu ya. Istilah tolnya itu barangkali yang salah. Mungkin jalur cepat laut mungkin bisa jalur cepat laut mungkin harusnya diubah dengan kata-kata itu karena tetap transportasinya laut. Tapi sebenarnya konsep Jokowi ini sudah ada dalam program Sistem Logistik Nasional dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan atau MP3E ini kan Bu Ellen ya? Sudah ada. Casingnya aja beda. Casingnya aja beda. Mungkin namanya bukan tol. Ya. Gitu. Nah ini kalau dibilang casingnya beda, bedanya di mana jadinya? Namanya saja atau apanya? Enggak, sebenarnya kan di MP3I itu memang kita sudah mempunyai perencanaan yang cukup komprehensif ya untuk konektivitas antara Indonesia Barat, Indonesia Timur dan juga Jawa luar Jawa. Jadi menggunakan koridor-koridor. Nah, termasuk dalam hal transportasinya. Kan ada situ kan koridor untuk energi bagaimana, untuk bahan pangan gimana, termasuk transportasinya sebenarnya sudah ada. Nah, cuman apakah teknisnya nanti seperti apa pilihan yang akan dibangun, apakah dengan membangun beberapa pelabuhan baru atau mau mengoptimalkan yang sudah ada, merenovasi yang sudah ada. Nah ini tentu silakan saja berdasarkan kajian objektifnya. Yang penting adalah memang ini ke depan ini setiap bikin FS ya, studi kelayakan ini harus benar-benar dilakukan oleh yang independen dan objektif. Jangan sampai ini nanti yang akan mengerjakan proyek yang melakukan FS ya sudah pasti banyak manipulasi. Di situ-situ juga nanti jadinya. Oke, baik Bu Eni dan juga Bu Ellen, kita akan lanjutkan perbincangan ini saja. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.